Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Kali ini aku bikin kue yang pastinya udah nggak asing lagi. Ini dia bolu marmer ala Dapur Naima. Cara buatnya itu mudah banget, kita pakai metode all-in-one. Jadi bikin kue itu cepet banget, hemat energi dan hemat waktu juga. Dengan hasil bolunya itu lembut, pori-porinya kecil, rasanya itu enak banget, nggak bikin enek sama sekali, dan pastinya bikin nagih. Ini tuh bisa juga kalau kalian mau jadiin ide jualan ataupun disajikan saat ada acara keluarga ataupun arisan. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis. Untuk bahan-bahannya, pertama di sini sudah aku lelehkan 160 gram margarin. Dan margarin lelehnya ini bisa kita sisihkan dulu, dan sekarang kita siapkan bahan-bahan lainnya. Siapkan wadah yang cukup besar, lalu kita masukkan 6 butir telur dalam keadaan suhu ruang ya. Lalu tambahkan 140 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu, 25 gram atau 1 saset susu bubuk, 15 gram tepung maizena. Selanjutnya aku tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Kalau nggak ada, pakai vanili bubuk juga boleh. Dan tambahkan juga 1,5 sendok teh SP. Di sini aku pakai metode all-in-one ya. Kemudian ini bisa kita aduk seperti ini dulu tanpa dihidupkan mixernya supaya tepungnya tidak berhamburan. Kalau sudah, hidupkan mixer kecepatan paling rendah, aduk sebentar aja asal tercampur rata. Kalau gulanya sudah mulai larut, naikkan kecepatan mixer sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga adonannya mengembang, kaku, kental, dan berjejak. Setelah adonan mulai mengembang seperti ini, bisa kita matikan sebentar mixernya. Lalu ini kita rapihkan pinggirannya dengan spatula biar semua sisi adonannya itu bisa ke mixer dengan rata. Kalau udah, lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi sampai adonannya itu putih, kental, dan berjejak. Nah, ini dia adonan setelah kita mixer selama kurang lebih 5-6 menit. Sudah berubah putih, kental, dan berjejak ya. Kemudian bisa kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Berikutnya ini kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sebentar aja ya, asal tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, selanjutnya ambil secukupnya adonan, kurang lebih sepertiga. Ini dikira-kira aja ya, tapi kalau mau ditimbang juga boleh. Kalau udah dipisahkan adonannya, sekarang untuk adonan putihnya kita tambahkan dengan margarin yang sudah kita lelehkan tadi. Ini nggak dimasukin semua ya, disisakan sedikit untuk nanti adonan coklatnya. Kalau udah, selanjutnya bisa kita aduk adonan menggunakan spatula. Ini menggunakan teknik aduk balik ya. Di sini harus kita pastikan ya adonannya itu benar-benar rata dan tidak ada margarin yang mengendap. Karena kalau nanti margarinnya itu masih ada yang mengendap, bolunya itu bisa bantet. Nah, kalau adonan putihnya ini udah benar-benar tercampur dengan rata, tidak ada margarin yang mengendap, sekarang bisa kita sisihkan dan kita ambil adonan coklatnya.
Kita ambil adonan yang sepertiga tadi dan di sini sudah aku tambahkan sekitar 1 sendok makan margarin leleh. Sama dengan adonan yang putih, ini kita aduk dulu hingga benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau udah tercampur dengan rata, selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh atau sekitar 5 gram coklat bubuk. Ini bisa kita aduk dulu hingga cukup rata. Kalau dilihat warna coklatnya itu kurang, bisa ditambahkan dengan pasta coklat secukupnya ya. Kemudian bisa kita aduk lagi hingga tercampur dengan rata ya. Kemudian kalau adonan coklatnya itu udah jadi, bisa langsung kita tuangkan ke dalam loyang. Ini kita taruh atau kita tuangkan di beberapa bagian kayak gini. Dan untuk loyangnya sudah aku olesi dengan Carlo ya. Kalau udah, selanjutnya bisa kita timpa dengan adonan putih kayak gini. Lanjut, ini bisa kita tuangkan lagi adonan coklatnya. Ini kita tuangkan acak aja ya, sesuai dengan selera. Kalau mau pakai plastik segitiga juga boleh. Ini kita lakukan berulang ya. Jadi adonan putih kita timpa dengan adonan coklat dan kita timpa lagi dengan adonan putih. Kalau udah selesai, kita tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Ini untuk bagian paling atas, aku tuangkan adonan coklat kayak gini ya. Selanjutnya, ini bisa kita hentak-hentakan kayak gini, biar udara yang di dalam adonannya itu bisa keluar. Dan terakhir, untuk bagian coklat di atasnya ini, aku bentuk motif kayak gini ya. Ini motifnya bisa sesuai dengan selera aja. Selanjutnya, bisa kita panggang di oven dengan settingan suhu 160 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 45 sampai 50 menit. Dan sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan ya dengan suhu yang sama selama kurang lebih 10 menit. Dan tara, ini dia hasil dari bolu marmer yang sudah kita panggang kurang lebih 45 sampai 50 menit. Bisa dilihat ya, warnanya itu cantik, rata, dan atasnya itu mulus banget. Teksturnya juga lembut, moist, pori-porinya kecil. Ini tuh didapat karena kita pakai metode all-in-one, dan ini juga bikin bolu marmer itu jadi cepat dan mudah. Untuk rasanya juga enak banget, dan ini tuh cocok juga loh kalau kalian mau jadiin ide jualan atau sajian pas ada acara keluarga. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Assalamualaikum, halo guys. Di video resep kali ini, aku bikin kue yang super gampang dan enak banget. Ini dia bolu pandan ala dapur Naima. Teksturnya lembut dan juga ringan. Kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Oke, kita akan buat adonan kuenya. Yang pertama kita pakai 4 butir telur dalam keadaan suhu ruang, dan juga 130 gram gula pasir, serta 6 gram SP. Jika bahannya sudah masuk, bisa kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan berwarna putih pucat dan berjejak. Ini setelah aku mixer kurang lebih 5 menit, adonannya sudah mulai mengental. Selanjutnya aku tambahkan 80 gram santan instan dan 1,5 sendok teh pasta pandan. Kita mixer kembali menggunakan kecepatan sedang hingga tercampur rata.
Jika sudah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, 140 gram tepung terigu protein sedang, dan juga 40 ml minyak. Untuk keempat bahan tersebut, aku masukkan satu persatu di mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur dengan rata. Dan sudah aku masukkan sebelum aku menambahkan margarin leleh. Dan untuk margarinnya aku pakai 80 gram margarin yang sebelumnya sudah ditim. Untuk cara timnya sendiri itu kita lelehkan menggunakan wadah yang ditaruh di atas air yang mendidih, dilelehkan hingga 80%, lalu angkat dan lanjut melelehkan di tempat lain. Jika margarinnya sudah masuk, ini bisa kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah saja hingga margarinnya benar-benar tercampur, karena kalau kurang tercampur, kue atau bolunya ini bisa bantet. Nah, jika sudah selesai di mixer, untuk konsistensinya ini bisa dilihat dia cukup kental dan terlihat licin. Aduk sebentar menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya tercampur rata. Selanjutnya ini aku tuangkan ke dalam loyang. Sebelum kita masukkan ke oven, bisa kita hentak-hentakan seperti ini terlebih dahulu supaya udara yang terperangkap di dalam adonannya ini bisa keluar. Terakhir, kita panggang selama kurang lebih 85 menit atau hingga matang. Tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini, bolu pandan ala dapur Naima. Cara buatnya simple, rasanya enak dan teksturnya super lembut. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku mau share video resep bolu keju coklat ala dapur Naima. Ini rasanya enak dan teksturnya lembut. Kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Untuk tahap pembuatannya, yang pertama aku siapkan wadah. Lalu di sini sudah aku masukkan 170 gram gula pasir yang dihaluskan. Tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk dan 200 gram margarin serta 2 saset susu kental manis. Selanjutnya, ini bisa kita mixer dengan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata ya. Jika sudah tercampur, maka ini bisa kita rapihkan sebentar. Selanjutnya, ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya berwarna putih pucat. Ini aku mixer selama kurang lebih 7 menit. Mixer hingga adonan berwarna putih pucat seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai di mixer, ini kita rapihkan kembali. Selanjutnya, ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan tinggi sambil kita masukkan kuning telur satu per satu. Tujuannya dimasukkan satu per satu supaya lebih mudah tercampur. Jika kuning telurnya sudah masuk semua, ini bisa kita mixer hingga tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya aku tambahkan 170 gram tepung terigu protein sedang dan juga 1 saset susu bubuk. Lalu aduk sebentar menggunakan spatula supaya saat di mixer nanti tidak
berhamburan tepungnya. Lalu mixer dengan kecepatan paling rendah hingga tercampur. Jika sudah tercampur rata seperti ini, maka adonannya bisa kita sisihkan. Selanjutnya ini aku mixer 5 putih telur dalam keadaan suhu ruang. Aku mixer menggunakan kecepatan tinggi hingga mengembang dan kaku. Sampai mengembang seperti ini ya. Selanjutnya, masukkan adonan putih telur tadi ke dalam adonan kuning telurnya. Ini kita aduk hingga tercampur dengan rata ya. Setelah tercampur rata, ini aku ambil sekitar 8 sendok makan. Ini aku pisahkan ke wadah lain. Tambahkan 30 gram keju parut. Aduk hingga kejunya tercampur dengan rata. Untuk sisa adonannya, ini aku tambahkan 20 gram coklat bubuk. Ini aku saring supaya tidak ada coklat bubuk yang menggumpal. Lalu aduk hingga coklatnya tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur rata, selanjutnya ini aku masukkan ke dalam loyang. Sebelumnya loyangnya ini sudah diolesi dengan Carlo. Carlo ini terdiri dari campuran 1 sendok makan minyak, 1 sendok makan margarin, dan juga 1 sendok makan tepung terigu. Lanjut, untuk adonannya yang paling bawah ini aku pakai yang warna coklat. Lalu ratakan seperti ini menggunakan spatula. Dan untuk layer kedua, ini aku tuangkan adonan kejunya. Lalu ratakan kembali. Dan untuk layer terakhir, tuangkan semua adonan coklatnya. Jika sudah, kita hentakkan loyangnya selama 3 kali supaya udara yang ada di dalam itu keluar. Lalu masukkan oven dan panggang selama 1 jam 10 menit. Tada, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Bolu coklat keju ala Dapur Naima. Ini rasanya enak banget, lembut, dan bikin nagih. Bisa banget jadi ide jualan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. See you in the next video.